Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nita masih dengan Pak Pramu, seorang psikolog industri dan organisasi, Ketua HIMSI Bali, dan kita masih akan membahas terkait dengan tema kita hari ini, perubahan perilaku di lingkungan kerja. Pak Pramu, tadi kita terakhir membahas kalau ternyata perubahan-perubahan dan adaptasi-adaptasi yang kita alami selama masa pandemi ini juga memunculkan banyak masalah ya Pak Pramu ya, yang pasti akan dihadapi. Masalahnya juga bisa dengan rekan kerja begitu ya, dengan atasan, dan juga adaptasi-adaptasi yang lain. Nah, ini yang paling perlu kita tahu Pak Pramu, dampak psikologinya begitu. Kan kalau sekarang kita lihat selain berdampak pada kesehatan, pandemi COVID-19 ini paling besar juga berdampak ke psikologi ya, karena adaptasi itu. Bagaimana Pak Pramu dampak psikologinya yang mempengaruhi perubahan perilaku ini Pak Pramu? Ya, ini dampak-dampak ini sangat menarik juga ya ini ya. Dampak ini adalah karena dampak ini adalah baik dari sisi dari dalam sendiri maupun dari faktor luar. Nah, faktor luar itu adalah bisa di dalam dunia kerja, sebelumnya kerja segala macam. Itu ada, kalau menurut saya coba kategori ada 4 macam. Baik, ada 4. Yang pertama adalah kita mengalami keberfungsian diri terganggu. Keberfungsian diri terganggu. Itu contoh misalkan bagi banyak individu itu kan ada karir atau pekerjaan yang selama ini sebelum pandemi itu mengalami suatu media mencoba untuk aktualisasi diri pada setiap pribadi. Karena dengan proses pandemi ini dia mengalami suatu hal terhambat. Sehingga tujuan untuk mencoba mengaktualisasikan diri, kemampuan diri itu agak terganggu saat ini. Benar. Nah, belum lagi adalah media untuk kalau aktualisasi ini hilang, itu akan nyebabin keberfungsian itu agak sedikit terganggu. Poin kedua, dampak yang kedua itu kalau kita melihat ada dampak identitas dan self-esteem atau harga diri. Harga diri, betul. Itu juga ikut terganggu juga. Iya. Misalkan ini ibaratkan kalau taman atau pohon atau tanaman kecil kita cabut akarnya, itu seperti ibarat kalau kita kena regulasi di PHK karena nggak ada pekerjaan atau dirumahkan, itu ibaratkan suatu tanaman kita cabut sampai ke akarnya, itu akan mengalami suatu harga diri kita yang biasa kita udah kerja, dapat income, itu akan kehilangan pekerjaan secara mendadak. Seperti tanaman itu kita tarik segala macam itu juga. Itu nyebabin salah satu bagian adalah jati dirinya merasa dia sangat tidak nyaman. Itu yang terjadi banyak juga saat ini ya Pak Pramu? Saat ini banyak. Yang seperti saya katakan di awal tadi, tingkat kalau kita bicara untuk di Bali sendiri tadi 5,63% adalah meningkat yang saat ini menganggur dan dirumahkan. Kalau kita beberapa hari lalu kita juga melihat di dalam global secara dunia, tingkat yang dirumahkan atau yang di PHK itu di dunia itu yang menganggur sekarang semakin meningkat hampir 1/4 M. Wow. 255 M kemarin data dari PBB. Itu seluruh dunia ya? Seluruh dunia. Jadi ini merata, ini global. Yang sudah tidak mendapatkan income secara kontinu atau rutin. Dan jadi, itu mengganggu self-esteem-nya? Self-esteem atau terganggu. Yang lebih-lebih kalau tergantung dari gaya hidupnya. Mungkin gaya hidupnya saat sebelum pandemi dia ingin tetap eksis, segala macam, tapi sekarang nggak ada untuk yang daya beli, mengakibatkan dia merasa kayak ibaratkan tanaman tadi kecabut. Iya, dicabut. Betul. Sehingga dia akan mengalami suatu tingkat dampaknya itu ada stres, kemudian sampai depresi, kecemasan yang berlebihan, kemudian sampai kepada paranoid. Curiga dengan sekitarnya juga. Nah, ini dirinya merasa tidak berharga. Nah, hal yang ketiga, ketiga di dalam dampak psikologis yang kalau kami memilah itu adalah kehilangan rasa aman. Kalau kita ingat, betul. Kalau kita bicara ada teori salah satu di dalam psikologi itu adalah teori Maslow. Iya, Maslow. Itu adalah paling mendasar adalah kebutuhan rasa aman. Rasa aman, ya. Kalau dia rasa aman sendiri sudah tidak terpenuhin, itu akan merasa dampak psikologisnya akan dampak. Contoh sekarang, secara financial security dia mengalami gangguan.
karena banyak yang di PHK nggak dapat income. Iya. Yang dirumahkan mendapatkan mungkin sekian persen, atau mungkin malah tidak dapat bulanannya. Kemudian yang usaha mandiri, misalkan belum tentu usaha dagangannya akan banyak laku, pembeli, betul. banyak pembeli. Daya beli sekarang rendah. Nah, itu menyebabkan security finansial itu sangat-sangat terganggu. Tadi mungkin saya singgung sedikit dampaknya adalah karena pekerjaan itu benar-benar bisa memberikan suatu ada continue income, itu akan menimbulkan pribadi manusia apapun merasa nyaman. Iya, iya. Oh, nanti saya kalau kerja saya dapat income misalkan 100.000 per bulan misalkan contoh ya ini ya. Tapi kalau sekarang udah di kondisi seperti gini, itu nggak gini. Nggak tentu, betul. Belum lagi ada tambahan kewajiban sekolah harus tetap bayar. Anak sekolah tetap bayar. Listrik kan nggak gratis. Betul. Iya, iya. Nah, kebetulan rasa aman lagi, kita juga tetap harus makan. Iya. Nanti atau stres, kalau dulu stres banyak ngemil karena ada yang bisa dibeli. Kalau sekarang jadi mikir ya, Pak Pramono? Sekarang mikir bener. Contoh, kalau mau beli sesuatu ABC-nya sekarang financial security kita sudah menipis, tabungan kita sudah menipis. Belum lagi yang tadi saya katakan sekian tadi, yang mungkin ada pinjaman modal untuk usahanya. Betul, itu yang harus diangsur lagi. Ada kewajiban yang harus dilakukan itu. Berarti itu rasa amannya sudah sangat terganggu itu sangat ya? Ada terganggu juga. Nah, kemudian ada yang keempat, dampak psikologi yang kerasa adalah koneksi sosial. Iya, tentu, betul. Koneksi sosial adalah interaksi kita dengan sesama kita. Di mana kita saat ini kan sudah dampak psikologisnya kan dengan adanya pandemi ini juga, di tempat kerja kita ada rasa timbul, kita ada rasa ingin menarik diri karena kita merasa tidak berharga. Iya. Kemudian income kita sudah menurun, pekerjaan di rumah masih banyak, pekerjaan di kantor masih banyak, tempat yang lain masih harus kita kerjakan. Ditambah lagi memang ada aturan untuk physical dan social distancing juga, Pak Pramono. Iya. Tapi sebenarnya itu tidak menjadi pemicu, wah gara-gara itu. Tapi benar-benar sekarang dampak secara psikologis adalah biar tidak terpapar. Kalau terpapar itu semakin stres. Iya, 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 iya. Apalagi harus karantina. Harus isolasi mandiri. Betul, betul. Harus karantina. Dia juga harus memikirkan sekitarnya, keluarganya, harus memikirkan juga lingkungan kerja. Berarti sebenarnya dampak itu yang 4 tadi itu memang kompleks ya. Yang pertama itu soal keberhargaan diri ya, Pak Pramono. Betul. Kemudian ada self esteem. Betul. Kemudian rasa aman dan terakhir ini ada yang koneksi sosialnya. Iya. Kalau yang di teori tadi Pak Pramono bilang yang Maslow memang itu semuanya masuk ya, kebutuhan kita dari fisiologis, rasa aman kita sampai aktualisasi diri ya, Pak Pramono. Betul. Wah, jadi itu kena semua Pak Pramono. Jadi kalau kita bicara dampak psikologi ini ternyata dari kebutuhan paling atas, aktualisasi diri kita terganggu, sampai rasa aman sendiri sekarang udah terganggu sekali. Oke, ini semua merasakan atau ada individu tertentu yang rentan Pak Pramono, mungkin usia atau jenis kelamin atau sebenarnya sama? Ya, kalau kita bicara semua ini kan global. Seperti yang tadi saya katakan bahwa pandemi ini adalah COVID-19 ini benar-benar adalah virus yang sangat kalau dari pakar virusologi itu mengatakan virus ini memang belum ada tanda kutip kan obatnya. Paling enggak kita mencegah dengan ada vaksin yang saat ini digencarkan sudah sementara waktu untuk tim medis itu kita berikan dulu. Nah, kalau pertanyaan tadi dari Mbak Nitya adalah pertanyaan menarik. Kalau apakah ini juga pengaruh dari faktor dari usia, kemudian jenis kelamin segala macam. Kalau usia, kalau seandainya dia rentan atau sebelum punya penyakit yang lain, misalkan penyakit dalam dirinya sebelumnya, itu tingkat stresnya lebih tinggi. Iya, betul. Lebih-lebih yang berkaitan dengan paru-paru, jantung. Iya. Dan kemudian untuk kalau kita bicara jenis kelamin, kalau jenis kelamin sekarang kalau untuk semuanya sebenarnya perannya juga cowok dan cewek itu hampir sama. Tapi kalau kita melihat stratanya mungkin lebih berat multi ganda. Yang peran ya. Peran dari wanita. Oke.
Kenapa wanita? Wanita itu pekerjaan ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan yang sangat ringan, tapi sangat-sangat super berat. Biasa suami kalau pagi kerja, anak pagi sekolah, rumah dia agak enak Betul. di rumah. Tapi sekarang harus memikirkan juga bekal. Semuanya ada di rumah. Semua ada di rumah itu adalah suatu problem yang tersendiri. Betul. Nyiapin untuk makannya ekstra, yang berasnya sekian, rata-rata sekian, sekarang nambah. Belum lagi problem-problem yang lain. Nah, jadi kalau rentan mungkin para ini perlu menarik sekali kalau dibikin riset, mungkin wanita lebih juga terlihat ekspresifnya juga ya, lebih terlihat begitu dampak stresnya. Dan itu adalah dampak-dampak psikologi yang dirasakan selama pandemi, dan mumpung ada Pak Pramu di sini, tentunya kita butuh strategi dong dan tips untuk menghadapinya. Tapi kita akan bahas setelah segmen satu ini, Pak Pramu. Dengan senang hati. Saudara, kita masih akan membahas di segmen selanjutnya terkait dengan bagaimana strategi untuk menerapkan perubahan perilaku ini dan tips sehat mental di tengah masa pandemi COVID-19. Tapi selain satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.